kita buka firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul kita rancangan Tuhan. Kita sama-sama katakan rancangan Tuhan. Tadi kita baca saudara ayat 7. Firman Allah dikatakan Yeremia itu luar biasa. Sangat luar biasa. Baiklah orang jahat meninggalkan jalannya, dan orang jahat, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Sebelum saya sampaikan khotbah ini, saya ingin bersaksi. Tuhan kasih ingat saya untuk bersaksi tentang satu kesaksian. Kemarin waktu kami doa lawatan di sini, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani berdoa. Jadi saya ingat sudah selesai, kan saya mau turun. Tiba-tiba saya didatangi seorang anak laki-laki. Dan saya pikir dia mau ketemu orang begitu, cuma kasih semperin saya saja, kasih suara begitu. Tapi dia berkata buat saya, "Mama, bolehkah beta peluk mama?" Lalu itu bilang, "Boleh." Ya, lalu saya memeluk dia memeluk saya. Dia menangis. Dari saya berpikir mungkin dia punya masalah yang banyak, sehingga dia ingin, karena orang tuanya jauh, jadi mungkin dia ingin ada pelukan seorang mama buat dia. Jadi saya peluk dia, sapu-sapu belakangnya. Sudah selesai menangis, saya bilang, "Duduk, apa yang Anda mau bicarakan?" Dan dia berkata buat saya, "Mama, tadi waktu saya berdoa, waktu mama mimpin yang terakhir itu, karena terakhir itu saya bilang semua untuk masuk dalam hadirat, menunggu Tuhan ngomong sesuatu atau beri penglihatan atau mendengar suara Tuhan. Jadi waktu itu diberikan, memang semua hadir, semua yang hadir mengalami hadirat Tuhan luar biasa. Saya percaya mereka punya banyak kesaksian, tapi karena anak ini mengalami kesaksian dan dia tidak bisa tahan, jadi dia mau cepat-cepat cari saya untuk membicarakannya, Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya memang itu luar biasa. Jadi dia duduk dan dia berbicara buat saya, "Mama, waktu Mama arahkan kami itu, saya lihat tiba-tiba ini penglihatan yang baru pernah dia lihat, Bapak Ibu." Dia bilang, "Saya tiba-tiba ada di sebuah jalan itu ruangan itu kecil, tapi saya tidak tahu itu ruangan di mana. Tapi ruangan itu penuh emas semuanya. Lalu Mama saya melangkah masuk ke dalam ruangan itu, semua penuh emas. Saya melangkah masuk, dan yang membuat hati saya hancur, suara Tuhan buat saya, 'Di manakah engkau selama ini?' Jadi saudara, dia menangis. Dia tidak kuat lagi untuk angkat kakinya melangkah. Karena suara Tuhan begitu membuat dia punya jiwa itu terharu, hancur gitu. Itu memang saya tahu anak ini banyak hal dia lalui, jadi kadang dia tidak ada di gereja, Bapak Ibu. Tapi saya kalau lihat dia di Facebook, saya selalu angkat tangan, tumpan tangan buat dia. Tuhan, kembalikan dia kepada kasih-Mu, kepada cinta-Mu. Tuhan bawa dia. Saudara, saya tidak berteman dengan saudara, tapi kadang-kadang saya lihat saudara punya itu, kalau tidak beres-beres, saya akan duduk dan saya akan berdoa, saudara, tanpa Anda tahu. Jadi saya berdoa, Tuhan bawa dia kembali ke jalan Tuhan, pergaulan-pergaulan yang salah, Tuhan bawa dia punya potensi, Tuhan bawa dia. Tuhan bawa dia untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Tuhan bawa dia, Tuhan. Dan dia bilang, Bapak Ibu Saudara, suara Tuhan, "Dari manakah engkau selama ini?" Jadi kita bilang, "Tuhan tunggu Ose, karena Tuhan lihat seseng ada, makanya Tuhan tunggu Ose." Itu pertanyaannya, "Di mana sih selama ini?" Dan Mama tahu, waktu saya terharu dan saya menangis karena tidak bisa angkat kaki lagi, dan Tuhan berbicara buat saya, "Kamu stop di situ, kamu tidak boleh lanjut lagi." Dan Mama tahu, waktu saya angkat muka, saya lihat Mama ada di situ. Dan saya tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk dekati tempat itu, karena cuma Mama ada di situ dengan Tuhan di tempat itu. Dan yang saya lihat Mama lagi berkhotbah, Mama berkhotbah.
Dan saudara tahu dia menangis. Saya pikir dia mau bilang apa. Mama tuh berkhotbah. Tapi orang-orang tidak mendengar mama berkhotbah. Mereka tidak mendengar mama punya khotbah. Mereka tidak mau menerima khotbah itu. Mereka tidak mengikuti apa yang mama ajarkan. Tapi yang luar biasa, mama terus berkhotbah. Mama terus berkhotbah. Dan saya menangis sampai tidak kuat tahan mama. Saya pikir laki-laki menangis itu susah. Tetapi dia menangis. Dia bilang, mama, itu 2 hal itu yang saya lihat. Tuhan tanya saya. Dan saya lihat mama berkhotbah. Tapi orang-orang tidak mau mengikuti apa yang mama sampaikan. Mereka pergi, mereka tidak mau melakukannya. Dan itu yang membuat saya hancur, mama. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menanti saya. Dan saya bersyukur buat Tuhan. Saya peluk dia, saya berdoa, kau itu lahir dengan benih ilahi. Sekalipun orang tuamu jauh dari kota ini, tapi kamu dilahirkan dengan benih ilahi, dan itu tidak akan hilang, itu akan tetap bertumbuh. Sekalipun mungkin orang lihat hancur, tapi tidak pernah hancur, saudara. Setiap benih firman tidak akan pernah hancur, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berkata, kau dipanggil Tuhan untuk menerobos keluargamu. Kau dipanggil Tuhan untuk maju, untuk menerobos, supaya keluargamu mengalami pemulihan. Mungkin orang berkata keluargamu hancur, tapi saya mau katakan tidak. Orang boleh bilang saja keluargamu hancur, keluargamu sudah tidak mungkin lagi, gagal mereka. Tapi saya mau katakan tidak. Karena setiap benih ilahi yang ada dalam hati itu tidak akan pernah dihancurkan oleh setan, roh jahat, iblis, dan apapun. Tidak pernah hancur. Karena benih itu akan tumbuh lagi. Dan saya peluk dia dan saya berdoa buat dia. Itu kesaksian yang saya sampaikan buat Bapak Ibu yang Tuhan izinkan, saya harus sampaikan. Saya tidak minta izin orangnya lagi, jadinya saya minta maaf, saya tidak bicara dengan Anda, tapi Tuhan bilang katakan kesaksian itu. Saya harap Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan, buka hati dan lakukan. Firman Allah tadi berkata, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang jahat meninggalkan rancangannya yang jahat. Bapak Ibu, kita perlu tinggalkan cara-cara hidup kita yang salah. Sekalipun kita sudah lama ada di gereja, sekalipun kita sudah lama bertobat, sekalipun kita terlibat dalam pelayanan di gereja, dan mungkin semua orang melihat kita bahwa kita pelayan Tuhan di gereja. Tapi betapa banyak orang-orang melayani Tuhan hancur. Betapa banyak orang-orang melayani Tuhan hidup dalam kamuflase, dalam kebohongan, dalam kemunafikan. Nah, Yeremia berkata, kita perlu tinggalkan cara hidup kita yang salah. Kita perlu berbalik dari kebiasaan kita yang salah. Kita perlu mengubah area tertentu dalam hidup kita yang membuat kita jatuh dan gagal. Kita harus tinggalkan, kita harus ubah itu. Dan kita harus mengejar Tuhan. Kita harus mengejar jalan-jalan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Area-area dalam hidup Anda di mana Anda gagal terus di situ, Anda harus ubah itu. Supaya Anda kejar Tuhan, Anda mengejar jalan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya sudah berusaha mati-matian untuk mengubah cara hidup saya. Saya sudah berusaha mati-matian untuk mengejar Tuhan. Tetapi yang saya dapatkan adalah saya jatuh kembali di area yang sama. Saya berjuang sekeras-kerasnya, tapi di area yang sama saya jatuh lagi, mama. Saya jatuh lagi dan saya tidak tahu buat apa lagi. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli betapa besarnya Anda mencoba meninggalkan jalan-jalan Anda yang jahat. Di area-area tertentu Anda menemukan diri Anda terus-menerus ditarik ke sana. Anda sudah bertobat, tapi area ini tidak ada pertobatan. Anda terus ditarik keluar ke sana. Dan Anda mengikuti gaya hidup lama sekalipun Anda sudah bertobat dan melayani Tuhan. Jadi jawabannya apa untuk keluar dari dilema ini? Saya sudah berjuang tapi saya gagal. Saya sudah berjuang, saya gagal. Saya jatuh lagi, saya jatuh lagi. Apa jawabannya untuk dilema yang besar ini? Yesaya 55 ayat 7. Tuhan tidak berbicara tentang pentingnya meninggalkan jalan yang salah. Tetapi juga meninggalkan pikiran kita yang salah. Jadi bukan jalan kita yang salah. Kita kembali kepada jalan lama kita, jalan berdosa kita. Tapi yang Tuhan mau, kita juga meninggalkan pikiran-pikiran kita yang salah. Seringkali kita coba untuk meninggalkan jalan kita yang jahat.
tapi kita masih pendam pikiran yang tidak benar, imajinasi yang buruk, yang sia-sia. Itulah sebabnya kita dapati kita punya diri terus kembali ke jalan salah, kembali ke dosa yang sama, kembali kepada kehidupan lama, karena pola pikir kita tidak pernah berubah. Katakan pola pikir. Yang benar adalah jika Anda tidak meninggalkan pikiran Anda yang tidak benar, Anda tidak akan bisa meninggalkan jalan Anda yang salah. Jadi Anda harus tinggalkan pikiran Anda, pola pikir Anda yang salah, yang keliru. Amin Bapak Ibu. Baru Anda bisa tinggalkan jalan Anda yang salah. Bukan masalah di jalannya, masalahnya pola pikir Anda yang tidak pernah berubah, membuat Anda terus kembali bercokol dengan kehidupan berdosa. Dalam Matius 14 ayat 17, pada waktu Yesus mulai berkhotbah, ia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobat kita semua sudah tahu dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia adalah perubahan pikiran, perubahan pola pikir yang biasanya Bapak Gembala sampaikan. Mindset kita berubah. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran. Apabila pola pikir seseorang berubah, perbuatannya dan gaya hidupnya akan berubah. Kalau pikiran Bapak Ibu berubah, otomatis jalan hidup juga akan berubah. Amin. Jadi semua dari sini Bapak Ibu, katakan pikiran. Pikiran-pikiran salah diubah, supaya kita jalani hidup yang benar. Kalau ini tidak berubah, Anda tetap menjalani kehidupan yang berdosa, sekalipun Anda ada di gereja. Dan mungkin Anda berkata, saya diberkati kok. Saya tidak kurang, saya punya semua kok. Dosa itu selalu menanti Anda. Kalau akan sukuning buah, dia jatuh sendiri. Makanya sebelum itu jatuh, Tuhan bilang tinggalkan jalan hidup yang salah. Pikiran-pikiran Anda yang salah. Amin Bapak Ibu. Perubahan ini ditujukan tidak terbatas pada kesadaran intelektual, tapi juga mencakup kesadaran moral dan hati nurani. Jadi menurut Titus 1 ayat 15, dikatakan di situ, baik pikiran atau akal budi dan hati nurani telah mengalami kenajisan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika akal budi seseorang telah diubah, ia tidak saja menerima pengetahuan tentang Allah dan kebenaran, tetapi kualitas moralnya juga diubahkan. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Akal dan suara hati itu najis Bapak Ibu Saudara. Akal budi, pikiran dan hati nurani telah mengalami kenajisan. Jadi akal budi seseorang telah diubah. Ia tidak saja menerima tentang Allah dan kebenaran, tapi kualitas moralnya jadi berubah. Kalau Anda berubah Bapak Ibu, dari hati nurani dan pikiran yang salah, kualitas hidup Anda juga akan berubah. Katakan amin. Kenapa Anda punya moral selalu rusak? Karena Anda punya pola pikir tidak pernah berubah. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan sayang kita. Dari hari lepas hari. Tuhan sayang kita. Tuhan mau terus berbicara buat kita. Saya berdoa, Tuhan saya mau kasih apa untuk umat Tuhan. Saya sudah bilang, saya selalu tanya Tuhan. Saya tidak dengar orang bilang kata saya mau bilang apa. Tidak, saya selalu menanti Tuhan. Saya harus tanya Tuhan, Tuhan jemaat ini mau makan apa? Jadi kalau Anda seperti tadi yang kesaksian itu, saya mau katakan miris bukan? Tetapi saya bersuka cita karena dalam penglihatan itu dia bilang, sekalipun orang-orang tidak peduli, tidak mau melakukan apa yang mama buat dan mereka pergi, tapi mama terus berkhotbah dalam puji Tuhan. Seumur hidup saya akan terus berkhotbah selama Tuhan kasih saya hidup di bumi ini, karena saya dipanggil untuk hal itu. Anda mau suka saya atau tidak, tidak masalah buat saya. Yang penting Bapa di surga sayang saya. Itu sudah cukup bagi saya. Bapak Ibu diberkati. Ya. Jadi ubahlah pikiran Anda supaya moral Anda juga berubah. Orang bilang, oh ini anak Tuhan. Lah ini di altar sana di air hidup. Amolah hidup sabar dan dapat. Dalam Yesaya 55 ayat 7. Pertobatan mempunyai dua arti Bapak Ibu Saudara. Yang pertama secara negatif berarti berbalik dari dosa. Berbalik dari cara hidup yang jahat. Berbalik dari rancangan jahat yang ada dalam pikiran. Kalau Anda bertobat berarti berbalik dari dosa. Dari cara hidup yang jahat. Dari rancangan yang jahat
yang ada dalam pikiran Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan pikiran. Jangan pikirkan jahat tentang orang, rancangan-rancangan jahat dalam pikiran untuk orang. Yang kedua, secara positif berarti berbalik kepada Tuhan atau kembali kepada Tuhan. Jadi secara positif, bertobat berarti berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tidak ada di jalan yang lama, tidak ada di jalan berdosa. Metanoia bukan sekedar perubahan untuk hal-hal kecil, tapi merupakan suatu perubahan yang radikal. Katakan radikal. Artinya bertobat sampai akar-akarnya. Bertobat dalam pikiran, bertobat dalam hati, di area-area hati, di akar-akarnya itu bertobat semua. Radikal di sana. Sampai ke akar-akarnya Anda bertobat. Jangan pikiran bertobat, hati bertobat. Amin Bapak Ibu. Radikal artinya sampai ke akar-akar Anda bertobat semua. Pikiran, hati, mulut, semua itu bertobat. Perubahan seluruh arah kehidupan kita. Amin, katakan amin. Dari dosa kepada Kristus. Paulus menasihati jemaat di Roma untuk tidak lagi hidup menurut tabiat manusia lama. Paulus katakan jangan ikuti norma-norma dunia. Norma-norma dunia begini kamu tidak boleh. Katakan amin. Jangan mengikuti atau meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, Paulus dengan tegas berkata demikian. Jangan ikuti norma-norma dunia sekalipun kamu hidup di dunia. Bapak Ibu, sekalipun ikan itu hidup di air asin, dia tetap tawar. Kita masak, kita harus taruh garam. Jangan hidup ikuti norma dunia. Kelakuan pribadi orang dunia yang jahat. Kalau mereka korupsi, Anda tidak boleh. Kalau mereka berbohong, Anda tidak boleh. Ingat satu mata lihat kita di atas. Amin Bapak Ibu. Kalau mereka berzina, Anda tidak boleh. Bayangkan Anda cuma punya kerja mungkin menghasilkan cuma 500.000 atau 2 juta, 1 juta. Anda piara perempuan. Kasih makan bini anak-anak apa? Kasih makan wanita siri selingkuhan ayam itu tuh apa saudara? Amin. Kalau diajak kamu untuk berzina, bilang saya berzina sendiri, betul saya mau. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan bilang ke Tuhan saya boleh begitu. Amin. Jangan Anda ikut-ikutan seperti orang bodoh. Nanti saja ada pengakuan dosa waktu minum perjamuan. Siapa bilang soal itu penyesatan? Tuhan bilang kalau makan perjamuan ingat beta. Ingat mana? Ingat beta sumati perse. Selamatkan se. Ingat beta sengsara. Ingat beta dipukul. Ingat beta dicambuk. Ingat itu. Lalu jangan bikin akang. Nanti saya kehilangan beta. Itu maksud Tuhan begitu. Jadi Anda memilih mau ikut norma dunia yang kehilangan Tuhan. Atau Anda mengikut Tuhan walaupun kehilangan manusia-manusia dunia. Tidak peduli saudara, satu orang pergi dari Anda, Tuhan beribu-ribu untuk Anda. Amin. Iya. Satu sahabat pergi dari kita, Tuhan bawa banyak sahabat untuk kita. Tidak perlu mempertahankan sahabat-sahabat yang tidak membangun Anda. Yang tidak menghibur Anda. Yang tidak ada buat Anda saat Anda susah. Kalau Anda melihat sahabat yang sejati waktu Anda susah. Kalau Anda punya uang semua sama yang semu. Tapi waktu Anda dalam kesengsaraan, Anda berada di titik nol. Sehingga ada orang, cuma gembala yang Anda benci itu, dengan hamba-hamba Tuhan yang Anda menghormati itu, yang akan datang beri di hadirat Bapa. Ya Bapa. Kita selalu berdiri begitu, Bapa itu domba yang Tuhan percayakan pada beta. Dia memang salah, tapi mohon Tuhan ampuni dia. Tuhan tolong dia, Tuhan bukan beta sabar untuk melayani dia. Bisa tahu gembala lain, tapi kok beta seperti gitu. Bapak ini domba-domba. Bapak kasih dong beta rawat dong. Bapak tolong dong pun persoalan dong. Saya ada makanan Bapak. Bapak kasih dong makanan lewat Bapak pun cara. Bukan beta berdoa saja. Beta pun uang kalau dari saku pergi kasih akang. Kadang beta mesti pergi di ATM perkas keluar akang perkasih saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tingkah laku kita yang salah, perbuatan kita yang salah tinggalkan. Dengan demikian membuahkan perubahan pada hasrat, pada perasaan, pada kehendak, pada ideologi, pada filosofi, pada perilaku dan keputusan yang Anda buat. Itu namanya pertobatan atau metanoia. Katakan amin. Pertobatan sejati diawali oleh sebuah komitmen. Dan sebuah komitmen untuk bersedia dididik oleh Bapa. Kalau Anda bertobat, Anda bersedia dididik oleh Bapa. Bapa sen turun dari surga. Lalu Bapa sen bilang, Mariana Manu Putih, saya jangan bikin ini ya.
Betul Bapak Ibu Saudara? Saya bilang begitu, Bapak pakai hamba-hamba yang diurapi untuk bicara. Itu. Bapak bilang, kasih tahu Pak Doma gini Leni. Iya Bapak. Jangan saya kurang akang. Jangan saya pikir akang. Saya bilang yang beta bilang. Iya Tuhan. Tuhan ini resikonya Tuhan. Orang yang suka beta bilang. Karena beta panggil saya untuk itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, itu baru namanya perubahan. Amin Bapak Ibu, pertobatan. Kalau gereja tidak bicara dosa, siapa mau turun bicara dosa buat saudara? Tuhan Allah mau turun, terus turun 2000 tahun lalu. Disalibkan mati untuk ketong. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi Anda tidak perlu tersinggung, ingat kesaksian tadi. Gitu. Anda tidak peduli, tapi saya akan bicara ini untuk kepentingan Anda. Masa depan Anda dan keturunan Anda. Satu saat Anda mati selesai, tapi keturunan Anda jadi manusia yang takut Tuhan Allah kasih. Halo Bapak Ibu diberkati. Jadi kalau Anda bertobat, Anda bersedia dididik oleh Tuhan. Lewat hamba-hambanya yang mengajar Anda. Lewat gembala-gembala komsel yang mengajar Anda. Jangan ada rasa Anda lebih pintar dari mereka. Perbedaannya mereka diurapi. Anda tidak. Dan kalau mereka diurapi, nanti Tuhan taruh perkataan dalam mulut mereka. Walaupun mereka mengajar mungkin sederhana. Tapi mereka berjalan dalam pengurapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat bertobat metanoia artinya bersedia. Saya dididik Tuhan, saya diajar Tuhan. Supaya rohani saya itu baik. Dan hidup saya diberkati di muka bumi. Jangan Anda berkata saya bertobat. Sesudah saya usia lanjut, nanti tua dalam lama baru kita bertobat. Itu perkataan yang bodoh. Katakan bodoh. Mengapa? Karena Anda tidak pernah tahu batas umur Anda di muka bumi. Anda tidak tahu kapan kesempatan yang Allah berikan untuk Anda hidup di bumi. Mungkin saja akan berakhir saat itu juga. Amin. Jadi pernyataan itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Nanti kita tua dulu mau kita bertobat. Sekarang kita mau pesta, kita mau dansa, kita mau karaoke, kita mau nonton film porno, kita mau game-game dari pagi sampai tengah malam sampai pagi. Aduh, nanti dulu mah ini kesenangan dunia. Aduh mamai, biar apa lagi? Tuhan lagi, tapi jangan dulu dunia ini akan asik. Biar bini 1 2 dulu mama. Kalau bini 1 saja, ayo dia supporter lah, dia sambut-sambut kata di sana mama. Halo salam sayang peluk cium. Nanti habis itu baru domber taruh dia pulang yang muka kering-kering. Tapi di sini tidak ada Bapak Ibu, amin. Anak-anak muda, aduh kesenangan dunia ini paling luar biasa. Gonta-ganti pacaran, gonta-ganti wanita, kasih hancur anak-anak wanita. Kalau Anda tidak bertobat dalam hal ini, ingat Tuhan Allah lihat Anda. Katakan amin anak muda. Berhenti dari cara hidup Anda yang tidak benar. Perkataan ini juga bodoh karena Anda berpikir Anda sudah bertobat dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Aduh, kalau kata orang bertobat, aduh, saya menyenangkan. Duduk baca, jangan itu, jangan ini. Dengar mama linting bicara, hei saya boleh, jangan. Telinga sakit, telinga panas. Mendingan pergi disko sana, mendingan pergi di dugem, mendingan pergi sana. Aduh, ketong bergoyang kiri kanan, saya ada orang yang ini ketong. Halo anak muda. Saya ada orang duduk perhatikan, oh jauh dari mama punya pandangan dan hamba-hamba Tuhan. Wow, di sini duniaku. Halo anak muda, tidak ada orang lihat, saya tidak lihat tapi Tuhan lihat. Saya tidak lihat saudara, tapi Tuhan taruh saudara itu di saya punya hati dan Tuhan perkenalkan ini dia nih. Oh saya duduk bertopar dia, ada setan dah hela dia. Itu pemimpin berbeda saudara. Saudara berjalan takar ruang, nanti Tuhan belakang berbeda. Gitu. Para beta mau duduk menangis perdon di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tolong do. Jadi kalau orang bertobat muda, aduh rugi. Apalagi anak muda, aduh masa muda masa kesenangan mah. Biar mau bicara sampai mulu lala, wow dugaan tetap. Game sampai pagi tetap. Mama sering lihat katonto. Kata, wow, sensasi hidup pagi lagi, terus, wow, seru. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ibu bilang, tambah lagi, kurang tambah lagi. Ada teman-teman datang lagi, tambah. Kurang ini tambah lagi, seret lagi teman-teman, seret lagi anak-anak, seret lagi masuk dalam kumpulan di mana setan mulai bercokol, setan mulai mengikat Anda.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan bilang, aduh bertobat itu akan aturan terlalu banyak. Ayo semuanya pakai pendel lah, tangan-tangan putus lah. Ayo di gereja air hidup itu aturan paling banyak Atau pergi kemana saja dapat disiplin, dapat bilang istirahat dulu. Sama dulu bikin aturan-aturan buat-buat. Anda tidak tahu bahwa kami itu sayang Anda. Kalau Anda berpergian 1 minggu tuh Anda capek. Anda pula istirahat 1 minggu lalu baru naik melayani. Katakan amin. Jadi Anda tidak perlu tersinggung. Anda pergi kan capek tuh saudara. Anda harus mulai istirahat. Baru Anda naik, Anda sudah fit. Itu begitu. Itu bukan disiplin. Itu kasih Anda istirahat. Katakan istirahat. Kalau Anda berbuat dosa, baru Anda didisiplinkan. Katakan yes. Setuju mama. Saya buat bilang tuh karena Anda terluka dengan saya. Senyum kiri kanan Anda, iyo ya, kita baru pahami. Beta baru pahami ternyata mama sayang beta, kasih beta istirahat supaya minggu depan baru beta naik, beta sudah segar. Bayangkan Anda pulang dari Jakarta, dari luar negeri, muka karing-karing, lalu naik mau menyanyi soraklah hal. Anda kan ada capek, Anda akan lelah, muka Anda kering. Bagaimana menyanyi soraklah haleluya untuk jemaat? Semungkin. Atau main gitar atau drum, Anda kelelahan. Betul Bapak Ibu, lelah saudara. Oleh sebab itu tinggalkan jalan hidup kita yang jahat. Dan rancangan yang jahat dalam pikiran kita. Kembali buat Tuhan. Saudara, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk beritakan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Dia adalah Allah yang pribadi. Dia memiliki kehendak yang sama dengan kita. Karena dialah yang menciptakan kita. Dia yang berkuasa. Dia yang mulia. Dia yang terpenting dalam hidup kita. Anda mungkin punya pacar itu cantik, tapi Tuhan Allah lebih penting dari dia. Katakan amin. Anda punya pacar itu ganteng, tapi Tuhan Allah lebih dari dia. Katakan amin. Iya, itu baru bilang. Makanya jam pacar sabaran-sabaran orang pantai pasar. Hari Minggu pergi di Natsepa, hari Minggu bayang kalalerang. Kalau Anda punya teman, anak Tuhan di sini, dia hela Anda masuk di gereja. Katakan yes mama. Setuju mama. Saya kuat bilang setuju karena Anda setan hela terus. Hela dia datang di sini supaya dia mengenal Tuhan. Anda berumah tangga itu baik. Kalau Anda dihela ke sana, nanti beta ubah dia. Anda yang berubah bukan dia. Yang Anda sok-sok, mama nanti beta rubah dia rubah OC sampai saya muka kering. Baru balik di gereja sebagai anak yang terhilang. Tapi di sini tidak ada, katakan amin. Nah terlalu pusing, tulis saja, tulis daftar itu. Tuhan beta mau perempuan yang begini, tek. Pertama takut Tuhan Allah. Jangan pertama Tuhan dia pembitis putih, dia muka putih. Jangan saudara, dia pun kuteks supaya kuku manis. Kalau dia kuteks banyak di sini, dia bisa cuci Anda pakaian, saya bisa setrika. Kan nanti kuku patah saudara. Ya Bapak Ibu diberkati, amin. Iya, jadi kita harus mengerti bahwa Allah itu kudus, Allah itu mulia, Allah itu indah. Saudara, biar saudara pacar itu indah apalah yang sama dengan hadirat Tuhan. Itu anak, itu kemana laki-laki, dia bilang seumur hidup baru dia penglihatan itu. Sampai dia kagum dengan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan, betapa indahnya. Saya bilang ingat itu sampai saya mati. Bahwa hadirat Tuhan tuh paling indah dari dunia-dunia sana tuh. Daripada dunia sana tuh. Yang pagi pulang malam, pulang pagi tuh. Akan lebih indah. Kalau saja Anda sudah temukan anak muda, Anda tidak akan pergi jauh dari Tuhan. Anda akan selalu merindukan Tuhan. Dia adalah pusat dari alam semesta ini. Dia adalah pemilik hidup Anda. Pemilik hidup kita. Kehendak Tuhan jauh lebih tinggi dari kehendak kita. Tuhan memiliki rancangan atau rencana yang terbaik untuk kita. Jauh melebihi dari yang kita harapkan dan inginkan. Amin Bapak Ibu. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Saudara, Tuhan kita, Allah kita mengetahui segala sesuatu tentang kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu segala sesuatu tentang Anda. Itu lengkap. Detail dan sempurna. Ia tahu setiap celah atau keretakan yang terjadi dalam hidup kita. Yang tidak kita sadari sebelumnya. Kita mungkin tidak sadar. Tapi ia ingin memperbaiki dan memulihkannya. Karena kasihnya dan cintanya buat kita. Saudara, Tuhan Yesus paling sayang kata. Tuhan tahu ada keretakan dalam hidup pernikahanmu. Keretakan dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Dan Tuhan hadir untuk memulihkan. Untuk memperbaiki keretakan itu.
Di mana kehancuran dalam hidupmu, Allah hadir di situ untuk memperbaikinya, untuk memulihkannya. Seperti saya bilang untuk anak itu, orang dunia boleh melihat orang tuamu gagal, tapi tidak pernah, karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Bibit-bibit atau benih ilahi yang tertanam, sekalipun sudah lama, tapi itu akan muncul lagi. Anda tidak pernah gagal. Anda tidak pernah hancur. Orang boleh lihat Anda hancur, tapi di mata Tuhan tidak. Karena dengan kasih sayangnya Tuhan akan datang, angkat Anda, perbaharui Anda, pulihkan Anda. Seorang Bapa tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapa di surga jauh melebihi. Tuhan tahu Anda hancur hati, Tuhan tahu Anda kecewa, Tuhan tahu Anda diperlakukan tidak adil, Tuhan tahu banyak hal yang terjadi, dan Tuhan hadir untuk pulihkan Anda. Bukankah Tuhan adalah sang penjunan kita yang berhak memperbaiki bejana tanah liat kita? Kalau bejana tanah liat kita ini hancur atau tergores atau retak, sang penjunan itu akan datang untuk memperbaiki kita. Tidak ada bejana yang hancur Bapak Ibu, tidak ada. Amin. Ketika bejana hidup kita mulai retak dengan masalah-masalah, Dia hadir untuk pulihkan. Dia cepat-cepat pulihkan kita. Dia kasih kita damai, kasih kita sukacita dan kekuatan untuk tetap berdiri. Bukankah Tuhan itu baik? Tuhan mengasihi engkau, itu sudah cukup bagimu. Mungkin orang-orang tidak mengasihi engkau, tidak apa. Karena Tuhan mengasihimu. Lebih penting, saudara, dari orang-orang dunia yang berpura-pura mengasihimu. Jadi sang penjunan akan memperbaiki bejana tanah liat Anda. Walaupun terkadang menyakitkan dan tidak nyaman. Tapi itulah solusi yang terbaik dari Tuhan. Yang harus kita terima. Walaupun pembentukannya itu sakit prosesnya. Paling sakit saudara. Saudara rasa sakit kesini proses Tuhan. Aduh paling sakit saudara. Biar apa lagi. Sangat ingin lari dari Tuhan. Ingin tinggalkan semuanya. Tapi itu cara Tuhan. Memberikan solusi yang terbaik buat kita. Supaya kita tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara ayat 8-9. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Kita boleh baca dulu ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ini yang Tuhan bicara buat saya waktu itu saudara. Ayat 8 tadi itu. Seperti tingginya. Ya 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Katakan amin. Mazmur 33 ayat 11. Ya, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jadi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 11. Rancangan manusia digagalkan oleh Tuhan. Jadi berbeda. Rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan manusia digagalkan oleh Tuhan. Mazmur 33 ayat 10. Manusia boleh berencana, Tuhan yang membuat keputusan. Jadi apapun rencana Bapak Ibu Saudara untuk hari ini, minggu ini, dan masa depanmu, taruh itu dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tapi rencana kita dibatalkan. Rencana manusia, bangsa-bangsa dibatalkan. Tapi rencana Tuhan tidak. Sebab itu semua rencanamu, apapun yang kau rancangkan hari ini dan masa depanmu, taruh itu semua buat Tuhan. Karena tidak akan pernah digagalkan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Apa Ibu diberkati? Ya. Rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Saudara lihat, kita lihat rancangan Tuhan. Saya kasih contoh. Tuhan ingatkan saya contoh tentang Yusuf. Sekalipun saudara-saudaranya berusaha untuk menggagalkan dia punya rencana. Apa? Rencana Tuhan. Saudara-saudaranya berusaha menjual dia, melemparkan dalam sumur. Dan juga di sana di Mesir. Dia juga jadi hamba di sana, masuk penjara. Tapi rencana Tuhan untuk dia menjadikan dia pemimpin tetap terjadi. Katakan amin. Manusia boleh geser Anda, manusia boleh gagalkan Anda. Tuhan tidak pernah saudara. Karena yang Tuhan rancangkan untuk Anda, itulah orang besar, pemimpin seperti Yusuf. Saudara-saudara berusaha gagalkan rencana Tuhan. Firman Allah, rencana Tuhan tetap selama-lamanya.
Daud saudara, sekalipun Raja Saul berusaha untuk membunuhnya supaya rancangan Tuhan tidak terjadi buat dia. Karena Daud sudah diurapi jadi raja. Dan Saul berusaha gagalkan, batalkan rencana itu. Tapi dia tetap berdiri saudara. Amin. Rencana Tuhan untuk menjadikan dia raja besar di Israel tergenapi. Apa rencana Anda? Kalau sudah dimasukkan dalam rencana Tuhan, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Ratu Ester sekalipun hamba di daerah pembuangan, tapi diangkat jadi ratu atau permaisuri. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa bertarung dengan wanita-wanita Persia yang cantik-cantik? Bagaimana mungkin Ester terpilih? Karena rancangan Tuhan buat dia untuk menjadikan dia seorang istri permaisuri untuk membebaskan bangsanya nanti. Dalam kandungan ibunya dia sudah direncanakan sekalipun harus kehilangan orang tuanya. Tapi Tuhan promosi dia menjadi permaisuri. Sejarah mencatat itu Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Rancangan manusia digagalkan. Kita lihat Ester juga. Sekalipun undang-undang media Persia sudah dikeluarkan dan tidak boleh dibatalkan. Tetapi Ester berdiri dalam kekuatan doanya, digagalkan. Luar biasa sih Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau tunjukkan bahwa orang rencana jahat perkautan yang pernah terjadi. Mordekai sekalipun Haman berusaha membuat tiang gantungan untuknya, tetapi digagalkan oleh Tuhan. Justru Haman sendiri yang digantung di tiang yang dia buat. Rencana manusia digagalkan, tapi rencana Tuhan tidak pernah. Buktinya Daud, buktinya Yusuf, buktinya Ester. Rancangan manusia digagalkan, buktinya Ester berdiri untuk bangsa Yahudi sehingga bangsa Yahudi tidak dibunuh. Yang kedua, Mordekai. Sekalipun Haman berusaha buat tiang gantungan untuk membuat dia ada di sana, tapi justru Haman yang naik tempat itu. Kalau orang-orang berusaha rencana jahat perkatong gale kolang, nanti dong masuk kolang, itu katonseng. Katakan amin. Orang-orang buat perangkap perkatong, nanti dong masuk perangkap, itu katonseng. Amin. Orang-orang berusaha untuk permalukan katong, nanti dong dipermalukan, katonseng. Orang-orang berusaha sakiti katong, tetapi katong tidak tersakiti, dong yang tersakiti. Katakan amin. Tuhan itu baik dan mengasihi Anda sebagai orang benar, sebagai anak Bapa. Anda itu punya identitas anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Sehingga dimanapun Anda berada, perlindungan Tuhan sempurna untuk Anda. Siapapun bisa jamah Anda, tidak bisa saudara. Karena Anda dalam perlindungan tangan Tuhan yang dahsyat. Rancangan Tuhan untuk kita tidak pernah gagal. Sekalipun kita melewati banyak proses yang menyakitkan. Contoh tadi kita baca Daud, Yusuf, bahkan juga Ester, dan mungkin masih banyak lagi. Rancangan Tuhan akan tergenapi dengan sempurna. Ayub 42 ayat 2. Pastikan bahwa Anda selalu hidup dalam rancangan Tuhan dan sempurna. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Kita tidak bisa pahami dan mengerti sekalipun kita berusaha, tapi tidak bisa. Kita tidak bisa mengerti dan selalu bertanya, mengapa Tuhan? Karena ayat 9 tadi berkata, setinggi langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dari jalan kita. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah rancangan Tuhan untuk kita. Kita tidak pahami hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa berpikir dengan akal pikiran manusia kita. Kita tidak bisa memahami saudara. Itu misteri buat kita. Kita tidak bisa mengerti Nabi Yesaya setelah menyampaikan firman Tuhan, berdiri untuk bangsa Israel, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menggebu-gebu. Tapi akhir hidupnya firman Allah mencatat dia meninggal dengan digergaji. Digergaji bagi dua. Itu akhir hidup daripada Yesaya. Kita tidak bisa pahami kenapa orang ini berdiri mewakili kerajaan Allah di muka bumi. Akhir hidupnya seperti itu. Kita tidak bisa pahami. Karena jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Kita tidak bisa pahami itu saudara. Kita tidak bisa mengerti mengapa Stefanus diurapi. Dan dipakai secara luar biasa di Yerusalem. Secara luar biasa. Tapi dia mati dengan sadis. Dirajam dengan batu sampai mati. Kita tidak pernah mengerti saudara. Karena jalan kita, pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Sangat tinggi kita menjangkaunya. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengerti mengapa Rasul Paulus, orang yang begitu luar biasa, pengkhotbah terkenal, penginjil luar biasa, akhirnya juga mati, kepala di bawah kaki di atas. Kita tidak pernah mengerti Bapak Ibu. Kita tidak pernah mengerti mengapa Yakobus dibunuh di Yerusalem. Kita juga
pernah mengerti mengapa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Bukankah dia datang membuka jalan bagi Yesus Kristus? Kenapa dia dipenggal? Kita tidak mengerti jalan Tuhan yang kita tuh berbeda. Bapak Ibu tidak mengerti kenapa masalah terjadi dalam hidupmu. Kita tidak pernah pahami. Betul Bapak Ibu? Kita tidak pernah pahami. Saya juga tidak pernah pahami saudara. Kenapa Tuhan panggil suami saya dalam keadaan yang kuat. Dia tidak pernah sakit. Saya yang sakit, bukan suami saya. Saya tidak pernah pahami itu saudara. Tidak pernah mengerti itu. Dia punya ide-ide yang banyak. Dia punya mimpi-mimpi yang banyak. Dalam kekuatan yang begitu kuat. Gagah, kokoh, berdiri. Dipanggil Tuhan pula dalam keadaan yang kuat. Yang gagah, yang punya banyak ide. Apa yang akan dikerjakan di gereja ini. Dia punya visi yang besar untuk gereja ini. Dan saya tidak pernah pahami saudara. Karena jalan pikiran saya berbeda dengan jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak pernah mengerti Bapak Ibu. Tidak pernah pahami. Firman Allah berkata, sebagaimana langit tinggi, jauh tinggi di atas bumi, demikianlah jalanku jauh tinggi di atas jalanmu. Pikiranku di atas pikiranmu. Terlalu tinggi untuk dijangkau dan dipikirkan. Saya ingat kemarin kami pergi ke Singapura. Waktu makan malam kami disambut dengan baik oleh Kim Peng yang kemarin datang. Kami diajak makan di salah satu restoran yang terkenal. Kami dijamu di situ Bapak Ibu. Tetapi kami dijamu, ya semua hamba Tuhan di sini jadi saksi. Kami dijamu dengan baik. Dan saya ingat Kim Peng berkata buat saya waktu pertemuan itu. Beliau berkata memang tidak mudah kehilangan suami. Tidak mudah. Ada juga istri-istri gembala yang ditinggalkan suaminya karena meninggal. Dan mereka akhirnya harus menjadi gembala. Melanjutkan pelayanan suami mereka. Memang tidak mudah Mama. Untuk berkata, Mama tidak mudah. Tapi kami memahami. Kami merasakan apa yang Mama rasakan. Betul saudara, kadang-kadang kalau kita pergi Singapura, kita minta suami. Tapi saat itu kita pergi sendiri tanpa minta suami. Dan kita tidak mengerti hal itu. Dan beliau berkata buat saya, kami tidak mengerti mengapa semua itu terjadi. Tapi satu saat Mama akan tahu jawabannya waktu di surga. Nanti di surga Mama akan mengerti jawabannya. Saudara, bukankah kita seperti itu? Kita tidak mengerti semua terjadi dalam hidup kita. Kenapa rumah tangga saya hancur? Kenapa anak saya begini? Kenapa begini? Kenapa usaha saya? Kenapa bisnis saya? Kenapa masa depan saya? Kita tidak mengerti Bapak Ibu. Karena jalan kita itu sangat tinggi. Jalan Tuhan tinggi, tinggi saudara. Saudara naik pesawat juga di atas itu ada langit lain. Ada langit lagi atas, terlalu tinggi untuk kita jangkau. Kita tidak mengerti. Dan beliau berkata nanti di surga Mama. Baru Mama menemukan jawaban. Kita tidak mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Kita tidak mengerti mengapa kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Kita tidak mengerti semua itu Bapak Ibu. Karena jalan pikiran kita berbeda dengan jalan Tuhan. Kita berusaha menjangkaunya. Kita berusaha mencari jawabannya. Tapi kita tidak pernah mengerti. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak pahami saudara. Kata saya pahami akan. Walaupun kita tidak mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita. Yang jelas rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun Bapak Ibu saudara tidak mengerti, tidak memahami semua yang terjadi. Hal-hal yang sudah saya suka Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Saya sudah berjuang untuk pelayanan Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Anda ingat saja Stefanus, Anda ingat saja Rasul Paulus, Anda ingat saja Yohanes. Rasul Yohanes yang dibuat di Patmos kemudian digoreng. Anda ingat itu saja. Mereka itu berdiri saudara untuk memberitakan Injil. Mereka berjuang untuk Injil. Tapi nasib mereka demikian. Apakah Tuhan tidak adil? Tidak saudara. Karena rancangan Tuhan itu luar biasa. Amin. Kita tidak pahami. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku punya rancangan untuk kamu. Yaitu damai sejahtera. Aku berikan untuk kamu. Aku memberikan masa depan yang baru bagi kamu. Amin. Aku punya masa depan untuk keturunanmu. Aku punya masa depan untuk kamu anak muda. Aku punya masa depan
Tuhan, sekalipun saat ini kau belum mengerti, tapi rancanganku untukmu tetap ada. Saya tidak mengerti mengapa kecil-kecil mama saya bawa saya ke gereja. Semasa anak-anak pada saat itu tidak pergi ke gereja karena saya tidak bisa tinggal sendirian. Saya harus dibawa ke gereja. Saya tidak mengerti, saudara, kenapa saya dibawa di gereja. Dari saat itu saya mulai cinta gereja, rindu gereja. Betul Bapak Ibu? Saya suka gereja, saya suka berdoa. Hal rohani saya mulai mencintainya. Dan saya tidak pernah mengerti kenapa saya ada di sini, saudara. Karena saya tahu dalam kandungan ibu saya sudah dirancang khusus. Leni, kamu pergi ke dunia dengan tujuan kamu jadi begini. Saya punya 3 tujuan, saya punya 3 kerinduan tuh. Yang pertama saya mau jadi pendeta, yang kedua saya mau jadi guru, yang ketiga saya mau jadi suster. Supaya bisa suntik beta mama dan bapak. Karena beta kakak yang mantri itu kan jauh. Itu 3 yang saya rindukan. Tapi Bapak Ibu lihat saudara, saya tidak jadi suster, tapi Mama Ade dan Mama Sin Baragai ada perbantu beta urus orang-orang sakit di gereja. Orang sakit di gereja, saya mami panggil Mama itu Sin Baragai, halo sana urus orang-orang sakit. Amin. Saya tidak jadi guru, tapi guru-guru banyak di gereja ini. Dan sekarang apa yang Tuhan buat saya jadi pendeta. Saya tidak sekolah pendeta, saudara. Saya ingat saya punya suami di Singapura, seorang teman baik kami, dia direktur satu sekolah teologi, dia nawarkan buat saya, Mama Leni nanti pergi mengajar di saya ya, mengajar jadi dosen di sekolah saya. Saya bilang, hah? Tidak bisa, kamu bisa. Tidak bisa karena suami saya lagi di Singapura, bisa. Tidak bisa, tunggu suami saya pulang dulu baru saya kasih jawaban. Sudah gini saja, ikut saja kuliah, S2 bagian ini, teologi, kemudian nanti cicil-cicil saja uang kuliah sampai Bapak John kembali. Tapi hal itu tidak pernah terjadi karena kami sudah urus gereja, urus kedua anak saya dan saya harus urus gereja. Dan saya berpikir kalau saja hari itu kenapa sih Tuhan saya kasih beta pergi sekolah? Kan beta pun tamang ada di sana, biayanya cicil-cicil, kenapa tidak? Tuhan bilang tidak, beta saya angkat usia dari dunia rohani, beta angkat usia dari dunia sekuler. Bawa masuk usia di sini. Karena dari kecil saya cinta beta. Saya sayang beta. Saya mengasihi beta. Anak-anak saya usia biasa. Beta tidak ada di gereja. Tapi beta mama bawa beta. Ibu-ibu tolong bawa anak-anak di gereja. Contoh beta cinta Tuhan. Karena beta mama bawa beta pergi gereja. Dan beta waktu itu beta punya anak 2. Dan saya pernah punya teman di lingkungan. Setiap kali beta berjalan. Satu gendong. Satu berjalan pegang beta pun kaki celana. Dan saya pernah tahu Ambon. Karena kan bawa dengan motor terus dengan mobil. Priscilla sampai SMP 6 tidak tahu jalan pulang di mana. Kami harus ajar dia, tuntun dia jalan pulang begini bagian sini, naik oto Karang Panjang pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, rancangan untuk kita tidak pernah. Saya percaya Tuhan bilang, oh saya pergi, oh saya sekolah, nanti saya begini. Lalu oh saya jadi beta penghamba, oh saya berdiri. Dan saya rindukan, beta tahu itu Tuhan sudah taruh akan beta hati saudara. Dan beta percaya semua juga demikian. Sebab itu mari kita gairah dengan Tuhan. Tinggalkan jalan-jalan hidup yang salah. Kita mau bergairah. Karena Tuhan punya rancangan indah. Katakan rancangan indah. Rancangan indah Tuhan kasih buat saudara. Amin. Rancangan itu tetap turun-temurun. Anda boleh gagal sekarang. Tapi rancangan itu tetap terjadi. Buat Anda dan keturunan Anda. Diberkatilah Anda oleh Tuhan Allah. Anda menjadi orang-orang hebat di rumah Tuhan. Dan di dunia sekuler Anda menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan semua yang percaya katakan amin.